Oke, selamat pagi semuanya, mahasiswa yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya persilakan kawan-kawan untuk berdoa dulu sebentar. Minta kepada Allah agar dilancarkan kegiatan perkuliahan hari ini dan diberikan pemahaman yang maksimal untuk seluruh materi kuliah, terutama untuk kuliah kita pada pagi hari ini sampai satu semester ke depan. Baik, berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Mas-mas dan mbak-mbak, wah ini udah fresh semua ya. Udah sarapan ini tentunya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang etnografi, melanjutkan materi dari perkuliahan yang kemarin. Apa sih sebenarnya tujuan dari mempelajari etnografi? Apa sih sebenarnya tujuan dari mempelajari konsep dasar etnografi? Nah, kita akan mempelajari bersama-sama tentang apa itu etnografi, tentang bagaimana konsep dasar etnografi, bagaimana aplikasi etnografi dalam metode penelitian atau dalam penggalian data, penelitian-penelitian yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, karena ini pengenalan, sifatnya pengenalan tentang konsep dasar, maka kita harus tahu dulu, kenalan dulu dengan konsep dasar yang ada di materi perkuliahan etnografi kita. Yang pertama, etnografi. Sebenarnya apa sih etnografi itu? Pasti kalian pada penasaran ya, karena ini adalah satu spesies baru dalam penelitian kita. Meskipun dalam berbagai penelitian tentang studi keagamaan sudah banyak diperkenalkan penggunaan atau aplikasi dari metode etnografi. Etnografi berasal dari dua suku kata. Yang pertama ada etnos. Ketika kita ngomong etnos, apa yang kalian pikirkan? Etnos, di sini etnis. Selain etnos bermakna etnis, apa yang kalian pikirkan tentang etnos itu sendiri? Ada yang tahu di sini? Silakan. Kalau Siva, bagaimana Siva memahami etnos? Atau ketika kita membahas tentang etnos, apa yang Siva pikirkan tentang etnos atau etnis ini? Mungkin kayak suatu kaum gitu atau suatu perkumpulan di suatu wilayah. Seperti perkumpulan di suatu wilayah. Jadi dia ada sekelompok kecil dari masyarakat. Oke, itu menurut Siva. Kalau menurut Eli, apa El? Sama sih Bu, kayak budaya gitu mungkin. Budaya. Jadi kelompok masyarakat yang punya budaya tertentu, seperti itu. Ada lagi yang punya pemikiran apa ketika kita ngomong etnos gini, apa yang kalian pikirkan gitu? Coba Lelia, gimana ya? Gambaran di suatu wilayah. Gambaran apanya yang digambarkan di sini? Kayak peristiwa yang ada di suatu wilayah. Peristiwa itu melibatkan siapa? Semua masyarakat. Oke, semua masyarakat atau masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Seperti itu. Oke, bisa. Semua definisi yang kawan-kawan berikan terhadap makna dari etnos atau etnis ini semuanya benar. Jadi yang dinamakan dengan etnos adalah kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas dari kebudayaan yang dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalian pernah ini kan pernah mengikuti seminar yang membahas tentang tasawuf underground dan bagaimana kegiatan mereka? Nah, itu kawan-kawan yang masuk dalam kelompok tasawuf underground itu bisa disebut atau bisa diklasifikasikan dalam etnis atau etnos. Jadi mereka adalah sekelompok kecil masyarakat yang tadinya nggak dikenal jadi dikenal, yang tadinya mereka itu ibaratnya tidak dominan, mereka menjadi dominan. Tidak dominan apa di sini yang dimaksud? Yang dimaksud tidak dominan adalah mereka terpinggirkan, tidak dikenal oleh masyarakat. Karena kita teliti, kemudian kita deskripsikan, kita tuliskan apa yang mereka lakukan, kita informasikan kepada masyarakat secara luas sehingga
mereka itu dari yang tidak dominan menjadi dominan. Jadi dikenal oleh masyarakat seperti itu. Selanjutnya ada grafien. Apa sih grafien itu? Grafien itu tulisan. Graf. Apa sih graf? Apa yang kalian pikirkan ketika kita ngomong tentang graf? Telegraf. Sama juga dengan etnos dan grafien. Grafien bermakna tulisan. Kelompok masyarakat tadi setelah kita lakukan penelitian kemudian kita tulis. Jadi endingnya yang namanya etnografi nanti pada akhirnya adalah tulisan. Deskripsi kita terhadap penelitian yang kita lakukan kepada suatu kelompok masyarakat yang mempraktekkan sebuah pola kebudayaan tertentu. Underground, tasawuf underground. Mereka ngapain aja? Mereka punya kegiatan seperti apa? Seperti itu. Kalau misalnya para penari sufi misalnya, mereka punya kegiatan apa? Kemudian para punker misalnya, punker ini ngapain aja? Nah, punk, penari sufi, kemudian anak-anak tasawuf underground itu adalah sekelompok kecil masyarakat yang bisa masuk dalam ruang lingkup kajian etnografi. Kelompok PSK seperti yang tadi disampaikan oleh Lailia itu juga bisa masuk dalam kategori etnos atau sekelompok masyarakat. Gitu. Selanjutnya pengertiannya secara utuh. Apa sih etnografi itu? Dia adalah penggambaran bangsa. Penggambaran bangsa. Nah, etnografi ini dia lahir dari istilah kalangan antropologi. Kenapa? Karena orang-orang antropologi itu dia adalah orang-orang yang dalam istilah Jawanya itu ngoyak kalau penelitian itu. Apa sih ngoyak itu? Ngejar. Jadi nggak hanya ketika kita melakukan penelitian kemudian muncul temuan sehingga sudah. Tasawuf underground itu ngapain aja sih? Mereka melakukan zuhud. Zuhudnya itu zuhud yang seperti apa sih? Zuhudnya ya mereka menjauhi perkara-perkara yang itu bisa bisa menjadikan mereka menjadi lebih baik. So udah kayak gitu aja? Enggak. Tapi mereka mencari sebab-sebab kenapa orang-orang dari tasawuf underground itu bisa sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka menjadi lebih baik. Bagaimana peran dari keluarga mereka? Apa posisi dari pendidikan mereka? Lalu agama mereka? Lalu sistem teknologi mereka? Lalu seni? Apalagi? Masih banyak lagi. Nah, itu semua dioyak dan dieksplor ya keterkaitan antar unsur tersebut sehingga membuat sebuah fenomena itu terjadi. Jadi bukan hanya ketika satu fenomena terjadi maka ini disebabkan karena fenomena ini, enggak seperti itu. Tapi dicari keterkaitan dari berbagai unsur yang mendasari atau yang membuat fenomena tertentu terjadi. Kayak gitu. Itu kalau kita ngomong tentang antropologi dan etnografi. Jadi dia sifatnya apa tadi? Ngoyak, ya, ngoyak. Nah, apa kegunaan dari etnografi ini? Bisa dibacakan apa? Untuk penelitian atau pengumpulan data, penulisan hasil penelitian. Oke, yang pertama adalah metode penelitian, yang kedua adalah metode penulisan hasil penelitian. Apakah dua makhluk ini sama? Sama nggak? Apa dong bedanya? Apa bedanya? Ada yang tahu? Metode penelitian. Apa? Metode penelitian itu cara meneliti. Cara mengumpulkan data. Kenapa begitu? Karena pada prinsipnya yang namanya penelitian itu adalah melihat, mendengarkan, merasakan, apalagi dan yang lain. Ketika kita meneliti tentang HP misalnya, apa yang kalian lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita meneliti HP? Kalian pegang nggak? Pegang toh? Setelah dipegang, di otak-atik nggak? Iya, di otak-atik. Kemudian diapain lagi? Di scroll. Sama juga ketika kita melakukan penelitian terhadap suatu kelompok masyarakat. Jadi kita melihat mereka, kita mendengarkan mereka, kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kita ikut kegiatan mereka. Itu kalau di etnografi. Yang pertama adalah metode penelitian. Yang kedua, metode penulisan hasil penelitian. Apa bedanya antara kegunaan yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama metode penelitian, kalau yang kedua penulisan
Jadi hasil wawancaranya sudah ada, kemudian hasil observasinya sudah ada, field note-nya udah jelas, tinggal di display atau di deskripsikan pakainya metode etnografi. Tuh. Selanjutnya, bagaimana aplikasi etnografi sebagai metode penelitian atau sebagai metode pengumpulan data? Yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa data dalam penelitian etnografi itu adalah data yang bersifat kualitatif. Kuali ya, bukan kuanti ya. Kualitatif. Nah, apa kualitatif di sini? Apakah sama dengan yang dipahami oleh kawan-kawan dalam penelitian yang lain tentang kualitatif? Sama nggak kira-kira? Ternyata beda-beda tipis. Ya. Karena apa? Karena dalam etnografi yang namanya kualitatif itu adalah data-datanya terdiri dari satu pertanyaan. Sorry, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Nomor dua perilaku dan yang ketiga kondisi material. Oke, pernyataan siapa di sini? Coba, kira-kira pernyataan siapa? Pernyataan siapa Len? Iya, informan atau subjek. Yang kedua, perilaku siapa ya? Oke, perilaku informan atau subjek. Kondisi material punya siapa nah? Kondisi materialnya siapa yang dimaksud di sini? Hah? Subjek. Kondisi material. Baik. Kalau misalnya pertanyaan atau pernyataan yang dimaksud pernyataan di sini adalah pernyataan yang dihimpun, yang berasal dari kondisi di mana kita melakukan interview, ya. Kalau kita nggak interview kan nggak mungkin yang namanya subjek itu punya pernyataan kayak gitu. Jadi ada interview dulu atau wawancara dulu antara peneliti dengan yang diteliti sehingga muncul yang namanya pernyataan. Yang kedua perilaku. Perilaku ini munculnya dari mana? Dari mana? Dari hasil pengamatan. Apakah hanya pengamatan? Mengamati tok terus kemudian kalian bisa melihat perilaku. Bisakah? Bisakah kita melihat yang namanya perilaku ini dari hasil interview? Bisa nggak? Bisa. Ya, kita mengamati gerak-geriknya, kita membaca bahasa tubuhnya. Bisa dipahami di sini. Selanjutnya kondisi material. Apa kondisi material ini? Suasana atau setting ketika kita melakukan penelitian. Ketika kita satu melakukan wawancara, yang kedua kita melakukan observasi partisipasi. Jadi digambarkan kondisi materialnya. Ketika kita meneliti tentang dukun bayi misalnya, yang harus kita deskripsikan kalau kita mau ngomong tentang kondisi material apanya? Ya, dukun bayi itu kan nggak selamanya dia datang ke rumah pasiennya ya. Ada kalanya pasien itu datang ke rumahnya si dukun bayi. Nah, ruangan yang dipakai praktek sama si dukun bayi ini seperti apa? Misalnya kalau misalnya ada ruangan khusus, apakah ruangannya sudah sudah SMI kayak gitu misalnya, sesuai SOP kayak gitu, atau ruangannya seadanya, misalnya pakai tikar, kemudian cuma ada bantal, atau nanti gimana teman lapangan kalian itu yang bisa kita masukkan dalam kondisi material, gitu ya. Kalau misalnya kalian meneliti tentang cara memasak cilok kayak gitu, ya kalian harus turun ke dapurnya si pembuat cilok. Kira-kira ciloknya itu sudah higienis atau belum? Ada nggak kira-kira something yang ditambahkan ke adonan cilok supaya cilok itu bisa laris atau seperti apa? Nah, sampai seperti itu kalau penelitian pakai etnografi kan. Sudah bisa dipahami di sini, bisa punya gambaran. Jadi kita harus melakukan live in. Live in itu hidup bersama masyarakat atau kelompok yang kita teliti. Yang kedua, etnografi itu dia harus mementingkan first hand data. Ya. Jadi first hand data, apa sih first hand data? First hand data itu adalah data yang kalian kumpulkan sendiri di lapangan, yang kalian dapatkan sendiri. Bukan data orang lain kalian ambil di jurnal kayak gitu, enggak. Bukan seperti itu. Tapi ketika kalian ke lapangan, ketika Eli ke lapangan meneliti tentang ibu-ibu pengajian, ketika Helena ke lapangan meneliti tentang orang-orang yang melakukan puasa
sekretariat, ketika kalian lihat turun ke lapangan ingin meneliti taubatnya para PSK, itu yang dinamakan sebagai first hand data kalian. Kekuatan etnografi ada di situ. Bisa dipahami? Saya. Oke. Kemudian, nah ini gambaran teknik collecting data. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa ketika kalian melakukan penelitian tentang dukun, maka kalian harus ke rumahnya si dukun. Kenapa? Karena dalam etnografi harus ada setting natural. Ya, settingnya harus natural, tak boleh dibuat-buat. Itu namanya apa? Kalau dibuat-buat namanya drama. Drama ya. Drama itu namanya kalau dibuat-buat, bukan penelitian. Gitu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh peneliti? Masuk ke dalam suasana atau peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat. Misal, sekarang ini kan kita udah melewati wabah COVID ya, misalnya. Kalau misalnya kita mau melakukan penelitian tentang bagaimana masyarakat di suatu desa tertentu hidup pasca COVID, apakah mereka masih menerapkan protokol kesehatan atau mereka sudah mulai longgar dalam menerapkan protokol kesehatan, lalu seperti apa? Nah, kalian harus ke sana. Minimal kalian sudah punya gambaran dan bisa membandingkan, karena kita sudah pernah hidup di era pandemi. Lalu, informan dan informasi. Informan dan informasi tidak semata-mata berasal dari informan, begitu. Mengapa begitu? Ya karena kalau kita nanya ke informan, tidak semua pertanyaan kita itu bisa dijawab. Kadang-kadang kan pakai gitu kan. Kalau kalau berarti apa yang harus kita lakukan? Ya jangan maksa, nggak boleh maksa. Tapi kita lihat gerak tubuhnya seperti apa, matanya bagaimana, tangannya seperti apa. Gitu. Native point of view ini apa? Apalagi ini yang namanya native point of view. Native point of view. Point of view itu kan sudut pandang. Native itu asli. Sudut pandang milik masyarakat yang kita teliti. Itu bagaimana? Aslinya ini jane piye? Nah, itu yang paling penting dalam etnografi. Ya. Emik namanya, pendekatan emik. Setelah kita tahu sudut pandang mereka secara original, bagaimana mereka memaknai wabah, bagaimana mereka melihat dukun bayi, bagaimana mereka melihat keberadaan PSK, asli menurut mereka itu seperti apa? Itu harus kita pahami dulu. Ya. Kita paham dulu bagaimana pemikiran mereka tentang topik yang kita teliti, baru selanjutnya kita mendeskripsikan atau mengolah menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Apakah itu berarti kita juga terlibat, Bu? Ya kita terlibat, orang kita yang meneliti. Gak bisa loh kebudayaan itu ngomong sendiri ke masyarakat kayak gitu. Kan gak bisa. Harus ada agen-agennya. Agen-agennya siapa? Ya kita, kalian. Gitu. Nah, sudah ngantuk? Sudah ngantuk belum? Belum ya? Bingung? Enggak lah. Saya melihat kalian menikmati. Nah, dari tadi kita ngomong masalah informan, kemudian subjek, kemudian apalagi live in, apa meneh. Kemudian yang harus ada ciri khas dari etnografi adalah depth interview. Apa depth interview itu? Depth itu apa sih? Depth berasal dari kata deep. Interview wawancara. Sehingga deep interview artinya adalah wawancara. Di sini poinnya apa? Mengajukan pertanyaan dan juga mendengarkan. Jadi apa yang dimaksud di sini? Biasanya kalau kalian meneliti itu kan kalian terlalu banyak nanya loh. Ya enggak? Bukan seperti itu kalau dalam etnografi. Jadi selain kita bertanya, kita juga harus melatih kesabaran. Kesabaran untuk apa? Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Mendengarkan. Siapa yang nggak tahu kalau kita itu pintar? Kita mahasiswa gitu misalnya. Tapi ketika kita melakukan dialog dengan masyarakat, kita harus juga ngomongke mereka dengan cara mendengarkan. Ya, anggap saja katarsis ya. Ketika mereka cerita, kita dengarkan aja. Tapi kalau misalnya mereka sudah kemana-mana,
kita kembalikan lagi ke topik yang kita teliti, ya. Jadi jangan dibiarkan mereka kemana-mana kayak gitu. Nanti kita cukup belomong gitu, nggak usah diarahkan lagi. Nggak seperti itu. Kita mendengarkan. Kalau misalnya mereka udah selesai, kita kembalikan lagi ke topik yang kita teliti. Kayak gitu. Paham di sini? Tapi jangan ngekat, jangan menginterupsi kalau mereka cerita. Nanti mereka lupa mau ngomong apa. Gitu ya. Nanti kalau yang mau penelitian tentang PSK dan lain-lain itu nanti bisa diterapkan ya. Kalau mau tanya, boleh tanya. Tapi jangan tanya terus, ya. Harus juga sesekali mendengarkan. Baik, selanjutnya. Ini yang kedua tadi, fungsi yang kedua. Etnografi sebagai bentuk tulisan. Apa maksudnya? Coba dibacakan Rosima. Etnografi sebagai bentuk tulisan, deskriptif analitik. Etnografi senantiasa bersandar pada deskripsi secermat-cermatnya atas fenomena individu. Namun, etnografi tidak pernah sekedar berisi deskripsi, melainkan juga memuat analisis atau tafsir terhadap data-data etnografis yang disajikan. Hal ini penting dilakukan karena tujuan etnografi tidak sekedar mendokumentasi, melainkan membaca atau memaknai suatu kumpulan data etnografis. Apa di sini? Intinya apa? Ya, etnografi itu dia deskriptif, dia menceritakan tapi juga menganalisis, ya. Dia analisis pakai teori tertentu nantinya itu. Baik, ini fungsi yang kedua tadi. Jadi saya ulang lagi ya. Tadi fungsi etnografi ada berapa macam? Yang pertama, angkat tangan dong. Ya, angkat tangan. Yang pertama, fungsi etnografi adalah apa, El? Metode penulisan. Oke, metode penelitian. Yang kedua, apa? Metode penulisan hasil. Winter, 100 untuk Arta. Tepuk tangan untuk Arta. Ya, apa? Berarti nyambung gitu loh. Berarti kalian paham. Yang pertama adalah metode penelitian, yang kedua metode penulisan hasil penelitian. Yang pertama datanya belum ada, yang kedua datanya udah ada tapi displaynya pakai display etnografi. Nah, akan saya singgung sedikit ini. Display etnografi atau deskripsi etnografi sebagai metode penulisan hasil penelitiannya seperti apa? Dia itu agak-agak seperti novel, kan? Jadi kita itu bebas mengeksplor kemampuan kita berseni, seni menulis. Cuma yang kita tulis itu sesuatu yang nyata, fakta, gitu ya, nyata. Jadi gitu. Selain kita mendeskripsikan, kemudian kita juga menganalisis pakai teori, tapi pakai bahasa yang ngalir. Bahasa ngalir bukan berarti bahasa yang mendayu-dayu tanpa SPOK loh ya, tapi bahasanya juga jelas. Bahasa yang ngalir tapi dia punya alur dan dia pakai teori tertentu. Gitu. Baik, kawan-kawan, itu ya materi kita terkait dengan konsep dasar etnografi di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Helena. Izin bertanya, Bu. Bagaimana pengaplikasian penelitian etnografi ini dalam penelitian saya ketika saya tuh ingin meneliti tentang puasa vegetarian pada santri di pondok pesantren Darul Afkar Jakarta. Oke. Apalagi? Sudah, satu aja. Oke, satu tapi jawabannya banyak sekali. Oke, bagaimana aplikasi etnografi ketika mau dipakai untuk penelitian puasa vegetarian santri di Darul Afkar? Yang pertama, kamu nggak boleh datang dan pergi, datang pergi. Seperti jalan gitu nggak boleh ya. Jadi datang kalau diundang, pulangnya nggak diantar, nggak boleh. Jadi kamu harus di sana, harus live in di sana. Ada kos putrinya nggak? Nggak ada. Berarti kamu tinggalnya di rumah warga yang dekat sama pondok sana. Kemudian apa lagi? Kamu harus tahu kegiatan mereka itu apa. Kamu harus memotret episode demi episode kegiatan mereka bagaimana. Setelah itu ngapain? Kamu harus ikut puasa. Enak aja kamu meneliti puasa vegetarian tapi nggak ikut puasa. Artinya kan cuma nanya gimana rasanya, tapi kamu nggak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Puasa vegetarian berarti dia cuma makan rumput-rumputan. Tidak boleh makan yang berasal dari hewan. Oke, nggak boleh makan hewan ya. Berarti yang diperbolehkan hanya makan. Tapi kalau telur gimana? Boleh nggak?
Nggak boleh telur. Tapi kan belum menjadi hewan telur. Tapi berasal dari hewan. Oh, berasal dari hewan, dikeluarkan oleh ayam kayak gitu. Oke, jadi gitu ya. Kamu harus hadir dalam kehidupan santri yang kamu teliti. Kamu harus ikut puasa vegetarian seperti yang mereka lakukan. Tujuannya adalah supaya kamu bisa mendapatkan deskripsi yang utuh terkait dengan apa yang mereka rasakan. Kemudian amalan-amalan apa yang mereka lakukan. Gitu. Apakah bisa dipahami? Oke, bisa. Hah? Ibu harus mengikuti kesehariannya si santrinya itu ya. Dan lama loh. Puasanya itu. Kenapa? Ketika puasanya itu berarti harus mengikuti. Iya, mereka puasa. Otomatis kan mereka juga buka puasa. Buka puasanya pakai apa? Sahurnya bagaimana? Jeda antara buka sampai sahur itu apa yang mereka lakukan? Supaya apa? Supaya mereka kuat puasanya. Biar kamu nanti pada saat melakukan deskripsi, itu deskripsinya runut. Jadi nggak mencar-mencar kemana-mana. Paham? Oke. Itu tadi aplikasi etnografi ketika kita mau meneliti tentang puasa vegetarian ya. Kawan-kawan bisa meng-cross-check sumber, atau kalian misalnya mau mau melihat secara detail etnografi ini, kalian bisa merujuk beberapa sumber. Yang paling umum digunakan itu adalah metode etnografi punyanya James Spradley, ya, Spradley bisa dicatat gitu. Kemudian kalian nanti pada saat melakukan penelitian etnografi ini jangan ini ya, nggak boleh lemah ya. Sebenarnya peneliti itu bukan hanya etnografi, tapi ketika kita sudah memutuskan untuk meneliti sesuatu ya kita harus tough, kita harus niat, ya, kita harus disiplin waktu. Supaya apa? Supaya penelitian kita itu bisa bagus hasilnya, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kan itu dijelaskan tentang wawancara mendalam. Bagaimana cara mewawancara secara mendalam ketika data yang kita inginkan itu tidak keluar dari informan? Cara mendapatkan data ketika informan itu nggak ngasih data. Gimana dong? Kalau informannya diam, gimana? Kita paksa nggak? Atau kita paksa aja? Jangan dipaksa, nanti lari mereka ya. Ketika kita nggak mendapatkan data, yang kita lakukan adalah mencari pertanyaan yang nyerempet. Tahu nyerempet? Mendekati. Kalau misalnya kita kasih pertanyaan yang seperti itu kemudian bisa menjawab, ya alhamdulillah. Kalau tetap nggak bisa jawab, kita bisa melihat gerak-geriknya nanti seperti apa. Ketika dia, kan orang nggak bisa jawab itu bukan berarti karena dia nggak bisa jawab, toh. Bisa jadi dia nggak mau jawab. Bisa jadi dia benar-benar nggak tahu, bisa jadi dia memang nggak mau untuk menjawab karena pertanyaan kita terlalu privat gitu misalnya. Kita lihat gerak-geriknya seperti apa, nanti kita catat, gitu. Bisa dipahami? Nah, misalnya kamu penelitian tentang PSK, kamu nanya, kalau misalnya di kamar gitu ngapain? Kira-kira cerita nggak? Kan enggak. Lah, nanti kan dia biasanya malu-malu nih ya, malu-malu terus kelihatan gerak-geriknya, berarti itu adalah sesuatu yang nggak boleh diekspos terlalu vulgar kayak gitu, sehingga kita lihat gerak-geriknya, misalnya ngapain. Nah, gerak-geriknya ini adalah simbol yang kemudian bisa kita cross check maknanya dalam konteks yang lebih luas. Ketawa ditutup kayak gitu malu-malu, berarti kan ada. Baik, begitu ya. Oke, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di perkuliahan hari ini, sangat menarik sekali. Next kita akan lebih jauh membahas tentang etnografi sebagai bentuk tulisan atau fungsi etnografi yang kedua sebagai metode penulisan hasil penelitian. Baik kawan-kawan, kita akhiri bersama perkuliahan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.